saja, ya. Ya, Sudah siap ini? siap. Insya Allah. Oke, baik. Kita akan mulai ujian ya, 50 menit ke depan. Untuk mengawali ujian ini, saya minta saudari untuk membacakan ayat Al-Quran. Ada Al-Quran di situ? Ada Pak. Coba ambil Al-Quran, langsung dibuka di Al-Quran. Ya, buka saja sembarang. Sudah siap Pak. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah Ayat berapa? ayat 30. Oke, kau bacakan ayat 30 sampai 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسماعهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. Oke, baik. Saya komentar sedikit dari cara kamu membaca tadi. Ini perlu yang menjadi perhatian, terutama dari aspek bacaan ya, dari bacaan itu hukum bacaannya. Ini hukum bacaannya saya lihat masih ada yang salah. Ya, tajwidnya, makhrajnya, tanda tanda bacanya itu, panjang pendeknya. Jadi saya kira ini menjadi konsen kita terkait dengan Anda sebagai mahasiswa PPG itu salah satu yang dinilai itu adalah bagaimana Anda bisa membaca secara tepat dan benar. Ya, karena Anda itu guru agama, bukan guru umum.
Kalau guru umum ya belepotan-belepotan sih masih bisa dimaklumi, tapi kalau guru agama nggak bisa itu. Dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ini menjadi catatan dari kementerian bagi setiap mahasiswa PPG, terutama guru agama, kalau cara mengajinya itu tidak benar, itu akan direkomendasikan. Entah bentuk rekomendasinya seperti apa, tapi yang pasti itu menjadi perhatian serius. Makanya saya ingatkan saudari harus lebih banyak, ya, harus lebih banyak mendalami cara membaca Al-Qur'annya. Karena kamu itu pasti menjadi contoh bagi siswa, ya. Ini Ya, kamu mengajinya di mana? Belajar mengajinya di mana? setiap ada pertemuan majelis taklim, Pak, di rumah juga sering mengaji. Ya, sering mengaji sih oke, tapi harus dipelajari itu tanda-tanda bacanya itu. Ya, Ya, hukum-hukum bacaan harus jelas itu. Oke, yang berikut saya minta Anda siapkan kertas dengan ballpoint di situ. Kamu coba tuliskan surat Al-Fatihah. Tuliskan surat Al-Fatihah lalu tunjukkan pada saya. 7 ayat itu, Pak. Ya, surat Al-Fatihah berapa ayat? Ya,
Sudah selesai. Sudah, Pak. Mana? Tunjukkan ke saya. Ya, oke. Cukup. Ini saya koreksi nih ya tulisannya ini. Ini tulisan kamu ini Apning. Semuanya menghadap ke laut. Tulisannya itu menghadap ke laut semua itu. Ini saya tidak bisa bayangkan bagaimana kamu itu menulis di papan. Pasti kalau tulisannya miring ke laut, pasti tulisan siswanya itu pasti menghadap ke gunung itu. Ya, karena apa yang dilihat oleh siswa itu pasti diikuti. Nah, makanya harus harus betul-betul ini kamu melatih keterampilan menulisnya, ya. Ya, Itu ya. Jadi dua hal tadi itu dari sisi mengaji dengan itu menulis itu penting sekali itu. Nah, oke lah. Saya sudah lihat itu apa yang kamu tunjukkan. Oke, sekarang saya mau dalami beberapa hal ini, ya. Baik, yang pertama, saya ingin memulainya dari pertama terkait dengan pengetahuan kamu mengenai masalah eh, bagaimana saudara merancang perangkat pembelajaran atau modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itu, ya, jadi dalam modul ajar itu dia harus memiliki prinsip-prinsip di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Jadi modul ajar itu adalah merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini. Saya tidak tahu ke depan seperti apa, cuman yang hari ini kita masih tetap pada lingkup menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Di dalam penyusunan perancangan pengembangan perangkat pembelajaran itu mestinya harus dilandasi oleh kerangka-kerangka teori, khususnya teori-teori belajar, teori-teori pembelajaran. Maka saya minta Anda bisa menjelaskan terkait dengan teori-teori ya, teori-teori yang Anda tahu, lalu itu teori-teori itu kemudian itu kamu implementasikan di dalam pembelajaran. Nah, berikan contoh misalnya teori apa yang kamu kemukakan, lalu bagaimana di dalam pembelajaran di kelas. Silakan. ya. Untuk modul ajar eh, pada materi yang saya ambil itu materi surat Al-Maun. Kemudian teori belajar yang terdapat pada modul itu yang pertama teori konstruktivisme. Artinya di mana siswa belajar dari pengalaman mereka sendiri. Seperti contoh peserta didik diharapkan bisa mengadakan eh, mengadakan program amal, kemudian dari hasil pengumpulan misalkan mereka mengumpulkan seperti kotak amal seperti itu. Jadi hasil daripada kotak amal mereka itu bisa mereka presentasikan di eh, diskusi nanti. Jadi itu adalah pengalaman mereka. Jadi untuk pengumpulan amal itu akan dijadikan untuk membantu anak yatim. Jadi itu nanti pengalaman mereka di lapangan nanti akan mereka presentasikan di pada diskusi kelompok nanti. Kemudian yang berikut teori humanistik, di mana siswa fokus pada pengembangan individu, seperti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pendapat mereka dan juga guru memberikan hafalan hafalan kepada peserta didik atau materi surah Al-Maun secara berulang.
Kemudian yang berikut teori kognitif kognitif teori kognitif. Mereka belajar melalui observasi. Contohnya perilaku peduli terhadap sesama. Misalkan guru menampilkan video terkait dengan bagaimana peduli kepada anak yatim. Kemudian teori behaviorisme, di mana belajar itu adalah hasil dari penguatan positif dan pembiasaan perilaku. Contohnya, eh, memberikan penghargaan atau pujian kepada peserta didik atas tindakan mereka, seperti pengumpulan amal tadi. Jadi, di situ guru memberikan penghargaan atau pujian atas tindakan peserta didik tersebut. Kemudian mengajarkan hafalan juga. Itu untuk teori behaviorisme, Pak. Oke, yang berikut di dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu kan ada beberapa rumusan-rumusan yang penting di dalamnya, ya. Di antaranya itu terdapat TP, ATP, TPACK, PBL dengan PJBL. Coba kamu jelaskan itu di dalam pembelajaran kamu di dalam kelas. Ya, kalau untuk TP itu sebuah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian contohnya seperti pada materi surat Al-Maun itu, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan arti dari surat Al-Maun. Nah, kemudian lanjut kepada ATP atau alur tujuan pembelajaran, di mana ATP ini menggambarkan proses pencapaian kompetensi secara bertahap. Kemudian yang berikut TPACK. TPACK ini Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Di mana untuk TPACK ini guru membantu guru untuk menggunakan eh, teknologi. Kalau dari sisi teknologi, misalkan guru menggunakan aplikasi video pembelajaran, itu yang akan ditampilkan kepada peserta didik pada proses pembelajaran. Kemudian untuk pedagogik menggunakan metode diskusi secara berkelompok. Kalau untuk konten itu fokus pada eh, pesan-pesan moral surat Al-Maun, atau peserta didik diharapkan untuk bisa menghafalkan atau melafazkan surat Al-Maun. Itu konten. Kemudian untuk PBL itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Contohnya, pada pembelajaran misalkan materi surat Al-Maun, peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah seperti pada diskusi kelompok. Diharapkan kan guru mengharapkan peserta didik dalam diskusi itu bisa memecahkan masalah atau materi yang sulit untuk dipecahkan pada materi itu. Misalkan, eh, misalkan si guru memberikan pertanyaan, bagaimana cara kita membantu anak yatim di sekitar kita dengan keterbatasan sumber daya. Nah, di sini peserta didik diharapkan untuk memecahkan masalah, didiskusikan secara bersama supaya pada pembelajaran ini siswa bisa memecahkan masalah tersebut dari pertanyaan guru tadi. Itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL. Kemudian untuk PJBL atau Project Based Learning ini pembelajaran yang berbasis project. Metode ini diharapkan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas serta kolaborasi siswa. Contoh, misalkan dalam program amal tadi atau mengumpulkan donasi untuk anak yatim, nah jadi hasilnya itu dipresentasikan. Artinya siswa menghasilkan produk atau project. Terima kasih, Pak. Oke, baik.
Saya mau tanya lagi, di dalam modul ajar kamu itu komponen-komponen apa saja yang dalam perangkat pembelajaran itu? Ada tujuan, kemudian ada materi, ada eh, ada tujuan, ada ada materi, kemudian ada LKPD, kemudian ada asesmen. Kamu tidak pakai metode di situ? Iya, ada metode, model. Oke, di dalam komponen perangkat itu juga kan ada instrumen asesmennya. Nah, di dalam instrumen asesmen itu diharapkan dapat mengembangkan diantaranya itu adalah kemampuan setiap peserta didik, di mana yang perlu dikembangkan itu dalam instrumen asesmen itu diantaranya adalah bagaimana siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, berpikir refleksi dan decision making. Nah, coba kamu jelaskan itu, yang bagaimana eh, kemampuan berpikir kritis itu. Iya, kalau untuk materi pembelajaran surah Al-Maun dalam berpikir peserta didik berpikir kritis atau critical thinking, di mana kemampuan ini untuk menganalisis informasi, kemudian mengevaluasi argumen dan membuat kesimpulan yang logis. Contohnya, guru memberikan pertanyaan atau eh, tugas di mana perintah ini berbunyi seperti analisislah pesan sosial dalam surah Al-Maun dan jelaskan relevansinya dengan isu sosial saat ini. Nah, disinilah siswa berpikir secara kritis, mampu menemukan jawaban dari pertanyaan guru tersebut. Kemudian kalau creative thinking ini atau berpikir kreatif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru. Contohnya, misalkan untuk pembelajaran surat Al-Maun, guru memerintahkan untuk mendesain sebuah kaligrafi secara indah atau dengan tulisan indah. Kemudian yang berikut eh, reflective thinking atau berpikir berpikir reflektif, di mana kemampuan untuk memilih solusi terbaik berdasarkan analisis informasi dan pertimbangan dampak. Seperti contoh, dalam peran sebagai pemimpin kelas, bagaimana akan memutuskan cara terbaik. Terima kasih, Pak. Ya, kalau decision makingnya apa? Decision making itu pengambilan keputusan. Contohnya seperti tadi, ketika ketua kelas, eh, ketika ketua kelas menjadi pemimpin, ketua kelas bagaimana solusinya mencari solusi terbaik untuk menganalisis informasi dan pertimbangan dampak. Oke, yang Contohnya berikut. seperti, Hmm? contohnya Oke, seperti dalam, ya, ya. contohnya apa? Contohnya siswa diberi pertanyaan, jika ada anak yatim di sekolah yang membutuhkan bantuan, kegiatan apa yang akan kamu rancang untuk membantu mereka? Nah, disitulah peserta didik bisa mengambil keputusan yang terbaik, decision Hmm. making. Hmm. Oke, yang berikut masih saya mau dalami materi ajar. Di dalam materi ajar kamu itu, eh, mestinya di dalam materi ajar yang kamu rancang itu, dia harus menggambarkan dimensi-dimensi pengetahuan. Ya, jadi materi aja misalnya surat Maun tadi, di dalam surat Al-Maun itu harus tergambar dimensi-dimensi pengetahuan. Nah, dimensi-dimensi pengetahuan itu ada beberapa di antaranya adalah pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada prosedural, dan ada metakognisi. Coba kamu jelaskan itu di dalam materi ajar kamu. Ya, untuk materi ajar surah Al-Maun ini yang disebut dengan faktual itu, misalkan nama-nama surat dalam Al-Quran, misalkan jumlah ayat dalam surat Al-Maun.
Kemudian arti dari surat Al-Maun tersebut itu adalah faktual. Kemudian untuk konseptual adalah hubungan antara antara konsep, kategori atau prinsip yang lebih luas untuk membantu siswa, membantu peserta didik memahami informasi konseptual. Coba Kemudian untuk contohkan yang faktual tadi. Contohkan yang ya faktual tadi itu seperti apa? Pengetahuan faktual tadi itu seperti apa contohnya? faktual faktual dari materi saya itu adalah nama-nama surat dalam Al-Quran. Misalkan jumlah ayat dalam surat Al-Maun itu jumlahnya 7 ayat. Kemudian artinya misalkan aro'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, itu adalah contoh faktualnya. Ya, contohnya di dalam konteks pembelajaran, dalam konteks materi ajar itu, dalam konteks aplikasinya di dalam pembelajaran, di dalam kelas maupun di luar kelas itu. Yang sifatnya pengetahuan itu, yang faktual itu. Iya, kalau untuk dalam proses pembelajaran yang dinamakan faktual itu peserta didik, misalkan saya memberikan tugas kepada peserta didik di mana siswa membacakan surat Al-Maun sebanyak 7 ayat dan kelompok lain menerjemahkan sesuai ayat yang dibacakan. Oke, terus yang konseptual, Kalau untuk konseptual itu adalah hubungan antara konsep, nah, contohnya kandungan utama surat Al-Maun, kewajiban membantu fakir miskin. Artinya bisa pesan daripada surat Al-Maun ini bisa diaktualisasikan di lingkungan sekitar. contohnya apa? Membantu fakir miskin dan menyantuni anak yatim, Pak. Oke, terus yang prosedural, Prosedural prosedural atau langkah-langkah itu digunakan untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Contohnya, materi ajar, misalkan cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Itu adalah prosedural langkah-langkahnya, Pak. Cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. kalau metakognisi, Kalau untuk metakognisi, pengetahuan tentang cara berpikir atau strategi untuk mengatur pembelajaran dan pemecahan masalah secara mandiri. Misalkan, eh, bagaimana saya dapat menerapkan nilai-nilai dalam surat Al-Maun untuk menjadi lebih peduli kepada sesama. hmm. Kemudian Oke, strateginya terus, Quran secara efektif untuk meningkatkan hafalan. Itu hmm. metodenya, Pak. Oke, di dalam materi ajar itu kan pasti ada yang bermuatan hoax ya. Nah, seperti apa itu materi ajar yang bermuatan hoax? Materi ajar yang bermuatan hoax itu berpikir tingkat tinggi. Ya, seperti Artinya, apa itu contohkan? ya, contohnya untuk pada materi surat Al-Maun ini, guru memberikan pertanyaan dengan materi yang hoax, seperti bagaimana relevansi pesan dalam surat Al-Maun terhadap isu sosial seperti kemiskinan dan anak yatim saat ini. Ini adalah contoh materi yang saya pikir ini adalah eh, cara berpikirnya tingkat tinggi Itu atau kalau hoax. kalau kalau di dalam penyusunan soal itu pakai C berapa dia? C4. Apa itu C4? C4 itu apa itu? Di kata kerja operasionalnya apa itu C4? Hmm? Kalau untuk C4 atau untuk seterusnya itu Pak, kognitif. Hmm? Berarti kamu tidak tahu tuh tentang kakao, tentang petak apa taksonomi tentang C1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. KKO Pak. Ya, yang di kata kerja operasional. C1 apa kata operasionalnya? Itu kan ada apa eh,
yang hot dengan yang low itu. Ya. Karena ada pertanyaan tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Karena ada digambarkan dalam C1, 2, 3, sampai 6. Ya. Kategori C-nya apa? Kategori C1 ya, C2 sampai 3. Itu harus dikuasai itu, C1 sampai C6 itu. Jangan cuma COD yang ditahu. Oke, yang berikut asesmen ya. Kita masih ke asesmen ya. Di dalam asesmen itu kan ada mencakup beberapa itu. Di antaranya kan ada asesmen awal, formatif dan sumatif. Coba kamu jelaskan itu di dalam pembelajaran kamu. Kalau untuk asesmen awal itu adalah asesmen yang dilakukan sebelum masuk pada materi pembelajaran. Misalkan pada materi saya membaca surat Al-Maun. Nah, untuk asesmen awal daripada peserta didik ini, asesmen awal yang diberikan adalah peserta didik harus mampu membaca Al-Quran terlebih dahulu atau mampu memahami huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalau peserta didik sudah mampu membaca Al-Quran, maka sudah masuk pada materi surat Al-Maun. Karena di dalam materi surat Al-Maun itu peserta didik diharapkan mampu membaca Quran surat Al-Maun. Nah, asesmen awalnya itu, jadi mereka harus mampu membaca Al-Quran terlebih dahulu. Atau setidaknya menguasai huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Kemudian yang berikut ada yang namanya formatif. Formatif adalah asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Contohnya, pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, di sini bisa mengukur sejauh mana peserta didik memahami eh, materi yang sudah diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Akan mengukur sejauh mana perhatian mereka daripada proses pembelajaran tadi. Kemudian kalau untuk sumatif itu adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran atau bisa saja bisa dilaksanakan pada setiap semester. Terus yang sumatif apa? Sumatif itu Pak dilaksanakan setelah proses pembelajaran berakhir atau bisa saja dilakukan setelah dalam satu semester. Hmm. Oke, di teknik-teknik asesmen kayak apa? Teknik-teknik asesmen ada tes tertulis, ada tes lisan, ada observasi. Apalagi? Apalagi dalam teknik-teknik asesmen itu apalagi? Apa-apa? Ya Pak? Apa-apa saja itu di dalam teknik-teknik asesmen kamu itu? Karena banyak banyak itu. Apa-apa itu? Iya, tes tes lisan, misalkan mau menghafalkan surat Al-Maun. Kemudian ada kalau tes tertulis, seperti pilihan objektif, pilihan atau pilihan ganda, atau isian, Terus? ada uraian. Kemudian untuk observasi ada penilaian antar teman, penilaian diri sendiri. Terus? Apalagi? Itu saja, Pak. Lah, tidak pakai portofolio. Oh, iya ada. Ih, Portofolio ada. apalagi? Ada penilaian sikap, Pak. Apalagi? Kan banyak itu. Di teknik-teknik penilaian kan itu banyak itu. Itu kan harus digunakan itu. Jangan cuma sekedar tes tulis tertulis, observasi. Jangan cuma hanya pakai portofolio. Tapi karena penilaiannya di rubrik-rubrik penilaian kan ada penilaian sikap, ya, observasi, iya kan? Ya. Nah, oke. Coba saya ke modul project itu. Di modul project kamu itu apa-apa saja yang ada dalam modul project P5 PPRA.
Ada langkah-langkahnya, Pak. Apa itu? Apa-apa langkahnya itu? Seperti pengenalan. Yang pertama pengenalan, Hmm? kemudian ada aktivitas, kemudian ada asesmen. Ada penyusunan profil kan? Iya, ada penyusunan profil, Pak, yang pertama. Ya, kan ada penyusunan profilnya, ada tujuannya. Ada ya, ada Ya, aktivitasnya, kemudian ada asesmen. oke, baik. Yang berikut, kamu melakukan PTK tidak? Ada, Pak. Apa judul PTK kamu? Untuk judul PTK saya mengambil model PJBL, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi surat Al-Maun dengan metode Make a Match di SDN 4 Tomelito. Hmm. Apa tujuan kamu melakukan penelitian PTK? Untuk meningkatkan capaian pemahaman peserta didik serta dapat meningkatkan kinerja guru, Pak. Apalagi? Hanya itu setahu saya, Pak, untuk Eh, tujuannya. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya? Manfaat kamu melakukan PTK apa? Manfaat PTK apa, Apning? Manfaatnya untuk mengembangkan keterampilan, Pak, dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah di kelas. Hmm? Kan di manfaat itu kan ada manfaat untuk siswa, manfaatnya untuk guru, manfaatnya untuk sekolah. Ada enggak itu? Iya, Apa kalau misalnya? kalau untuk manfaat guru dapat meningkatkan keterampilan dan mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada di dalam kelas secara sistematis. Terus? Kalau untuk manfaat bagi siswa, Pak, bertujuan untuk mengatasi hambatan belajar sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik lagi. Nah, terus untuk sekolah apa? Kalau untuk sekolah, dapat memperoleh praktik-praktik pembelajaran terbaik yang dapat diadaptasi oleh guru lainnya. Hmm, ya itu kan tujuan PTK itu tidak hanya sekedar untuk meningkatkan apa bisa mengetahui untuk bisa memberikan apa namanya eh, terapi dalam peningkatan pembelajaran hasil belajar siswa juga bukan hanya sekedar untuk mengevaluasi kinerja guru di dalam pembelajaran tetapi juga manfaatnya itu akan lebih luas ya di mana diharapkan dari penelitian-penelitian kamu itu menjadi punya efek punya dampak pengetahuan bagi guru lainnya atau bagi peneliti-peneliti atau siapa yang akan nanti meneliti selanjutnya. Nah, baik, Saudari Apning, saya kira ini hal-hal yang perlu saya dalami dari ujian komprehensif ini, ya. Saya memandang bahwa apa yang kamu jelaskan tadi dari awal cukup runut begitu, kamu memahami ya. Saya saya menilai bahwa kamu memahami betul apa yang kamu rancang, apa yang kamu buat, apa yang kamu laksanakan itu kamu pahami. Karena tidak semua orang itu apa yang dia tulis, apa yang dia lakukan itu dia tidak pahami. Ya, yang penting bagi dia itu yang penting secara administratif sudah ada modul ajarnya, sudah ada apa namanya, sudah ada kegiatan pembelajarannya sudah jalan. Jadi bukan sekedar itu ya. Jadi ini kalau udah saya amati dari awal, saya amati dan saya mendengar semuanya, saya kira ini eh, patut kamu saya akui bahwa kamu memahami betul ya, di mana yang kamu jelaskan tadi itu kamu pahami secara mendalam gitu. Itulah tujuannya kenapa saya harus mendalami secara keseluruhan terutama terkait dengan soal perangkat pembelajaran. Karena perangkat pembelajaran itu menjadi salah satunya tools bagi guru untuk dalam pencapaian pembelajaran. Kalau modul ajarnya itu tidak sesuai berdasarkan
sistematika atau berdasarkan SOP atau berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku, maka ini akan mempengaruhi capaian-capaian pembelajaran di dalam kelas. Saya kira itu dan saya menganggap cukup lah ya untuk apa namanya untuk ujian ini. Cuman tadi catatan saya terkait dengan soal cara mengajinya tadi ya, dengan menulis tadi itu, dia masih masih saya masih ragu di situ, Abning ya. Jadi Ya, mengajinya itu cari ustadz yang bagus ya, cari ustadz yang bagus. Kalau perlu suaminya itu kan imam di situ. Ini kan, apa namanya harus diajarkan itu. Jadi belajarlah itu di mana saja Anda belajar dan saya kira harus belajar terus menerus terutama itu mengajinya itu ya. ya, Karena sekali lagi kamu itu guru agama ya. Guru agama itu kan Anda akan tahu bahwa kalau orang menyebutkan saja salah apa membacakan ayat Al-Quran itu salah baca itu kan salah makna, salah arti, salah tafsir, ya, salah kandungan ayat Al-Qur'annya kan. Itu yang harus diperhatikan betul itu. Kalau soal Anda mau mau belajar tentang ilmu pengetahuan ini bolehlah Anda belajar di mana saja ya, kapan dan di mana itu. Tapi belajar ini mengaji itu bukannya sekedar untuk pengetahuan dunia juga ya, tapi itu menjadi pengetahuan bekal akhirat itu. Kemudian yang cara menulisnya tadi ya, ini saya lihat apa ini tulisan Arab atau apa tulisan Cina ini ya. Jadi kasih bagus itu ya. Jadi kasih ya, bagus itu cara menulisnya itu. Ya, saya kira di situ yang titik letak saya itu udah di situ tadi ya, di dua hal tadi itu. Oke, saya kira cukup memadai untuk Saudari Apning ya. Saya menyampaikan selamat Anda sudah selesai menyelesaikan tahapan ujian kompre dan adapun hasilnya nanti silakan apa namanya menunggulah hasil entah bagaimana nanti berikutnya. Saya sebetulnya tadi masih menghendaki Anda untuk bisa mempraktekkan cuplikan praktik mengajarnya ya, terutama yang saya minta itu di teknik Anda bagaimana teknik membuka ya, teknik di teknik membuka pelajaran kamu itu apa-apa saja di situ, teknik pembuka untuk membuka pelajaran. pelajaran, Pak. Iya, yang pertama menyapa peserta didik. Kemudian Terus, dilanjutkan dengan doa. hmm, Kemudian dilanjutkan dengan setelah doa mengalihkan peserta didik untuk merapikan semua posisi tempat duduk dan kebersihan. Kemudian lanjut dengan pertanyaan pemantik dan lanjut dengan tujuan pembelajaran. Itu untuk pendahuluannya, Pak. terus kalau kegiatan intinya apa-apa di situ. Kalau kegiatan inti, guru memulai materi, misalkan dengan menampilkan video atau apa, itu harus diawali dengan seperti itu, Pak. Kalau sudah ditampilkan videonya, siswa diharapkan untuk bisa mengamati. Kemudian setelah diamati, guru memberikan penguatan tentang materi yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian ada umpan balik kepada peserta didik. Setelah materi disampaikan secara singkat oleh guru dari tayangan tadi, eh, guru membagi kelompok. Kemudian dari kelompok tadi, peserta didik bisa memberikan eh, atau bisa mendiskusikan dari tugas daripada guru yang sudah diberikan melalui LKPD. Terus, Kemudian kalau sudah semua peserta didik sudah menyelesaikan tugas, maka diharapkan guru bisa memberikan kesimpulan. Sudah mulai masuk pada penutup. Guru memberikan hmm, kesimpulan, kemudian guru melakukan refleksi, refleksi terhadap peserta didik. Nah, kalau sudah semua, guru menindaklanjuti, menindaklanjuti atau memberikan tugas di rumah. Nah, kalau sudah selesai semuanya, ditutup dengan doa atau ditutup dengan salam. itu ya, itu kegiatan anu ya, kegiatan pembelajarannya ya. Ya, Oke, baik, saya kira cukup Saudari uh, Apning ya. Selamat Anda sudah selesai mengikuti tahapan ujian kompre. ya, Dengan demikian kita tutup untuk
ujian hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.